Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kali ini saya membahas dari kekristenan sendiri. Loh, mungkin kamu bertanya, kenapa harus dari kekristenan? Dan yang saya bahas adalah khotbah seorang pendeta. Namanya Philip Mantova. Ya kan? Dan mungkin Bapak yang di New York kemarin yang mengatakan, jangan bicara tentang pendeta, dan saya akan mengasihi kamu bantuan. Akan tidak suka dengan ulasan saya ini. Tapi saya peduli apa? Yang saya lakukan adalah saya ingin mengajari kalian bicara kitab suci secara jujur. Ya, tidak secara tipu-tipu atau saya bilang tidak secara dusta mendusta. Ya kawan-kawan ya. Silakan kalian benci kepada saya karena janji Yesus kepada saya berbahagia. Saya berbahagia jika dunia membenci saya. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, jangan kalian tanam di dalam diri kalian, wah bagaimana sang debater sini, ya kan? Pak Philip Mantova itu kan terkenal sekali, ya terkenal. Terus kenapa? Ya, wah dia kok mengkritik begini, saya tidak mengkritik. Saya ingin bicara Alkitab itu secara jujur dari sudut pandang Alkitab itu sendiri, ya kawan-kawan ya. Jadi tidak ada saya mau menjatuhkan beliau, tidak. Tetapi beliau saya ambil sebagai, karena dia figur, maka saya ambil sebagai perbandingan. Loh kenapa harus mengambil beliau? Saya belum lagi mencari lagi siapa-siapa yang pernah dibawa ke neraka. Kan demikian. Karena video ini bicara tentang neraka. Oke kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, kita tonton dulu videonya ya. Video mengenai kesaksian tentang Philip Mantova dibawa ke neraka. Ini sangat penting kawan-kawan. Jangan lagi nanti kalian berkata, wah itu tidak penting. Karena ini penting mengenai neraka dan surga ya. Nah, saya mulai dari awal saja. Kita dengar. Saya tertidur. Setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah. 31 Desember 99. Baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan orang lain pernah dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang kali. Nah kawan-kawan, beliau mengatakan orang dibawa ke surga, ya kan? Rekan sejawatnya yang dibawa ke surga itu namanya Pak Pariaji, ya, dan dia tanpa sadar juga, ya, mengatakan kalau saya dibawa ke surga saya tidak mau balik. Nah sementara Pariaji udah sampai ke surga dia balik, kan demikian. Maka kalau saya ambil dari kesimpulan sesuai Alkitab bahwa manusia dibawa Tuhan ke surga. Apakah dia Elia, titisan Elia, atau dia titisan Henok? Hanya yang dua inilah yang dibawa ke surga. Yang lainnya, Yesus yang memilih langsung, itu yang disalib di sebelah Yesus. Nah, ataukah dia mau mengatakan dia seperti pewahyu, Yohanes? Saya nggak tahu. Ya, artinya Philip mau mengatakan orang yang dibawa ke surga itu kalau turun ke bumi itu sebuah hal yang tidak baik. Orang surga itu nikmat. Kenapa dia turun ke bumi? Menjadi apalagi manusia seperti sekarang ini ya. Dia makanya dibilang saya ingin dibawa ke surga. Nah sekarang kita lanjutkan lagi apa cerita dari Philip Mantova ini. Tapi kalau saya dibawa ke neraka lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus nggak tentu sudah terima. Nah lihat. Ternyata dia dibawa ke neraka, dia bertanya, tahu kalian saya kenapa saya dibawa ke neraka? Bukan karena dosa saya katanya, ya kan? Tetapi karena dosa dia sudah ditebus dan saya terima katanya. Saya heran melihat dia ini, apakah dia satu-satunya manusia yang dosanya sudah ditebus dan menerima? Kan demikian. Nah, dan dia ingin mengatakan
bahwa dia ini nanti seperti Henok atau Elia dalam kondisi hidup dibawa ke surga. Loh, dia bilang kan dosanya sudah ditebus dan dia menerima. Artinya sampai sekarang pun dia tidak berdosa. Atau sampai dia membicarakan ini mungkin ya. Saya kurang paham, tetapi kita dengar lagi apa kata beliau ini ya. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan. Luar biasa sekali kawan. Dia mengatakan bahwa dia ke neraka bukan karena dosa dia. Artinya dia tidak berdosa lagi. Sudah suci kayak Henok dan Elia. Tetapi karena dosamu katanya. Artinya dia mau mengatakan bagaimana ini sekarang nih? Apakah karena dosa orang-orang yang hadir di dalam atau mendengar khotbah dia? Ataukah dosa orang-orang yang dimanapun berada? Karena dia nunjuk ke kamera. Oke, kamera tidak ada. Artinya dia mau mengatakan orang-orang yang di hadapan dia itu semua pendosa. Hanya dia yang tidak berdosa di situ. Maka dia dibawa ke neraka karena dosa orang itu. Aneh ya? Kalau Yesus lain lagi, ya kan? Nah ini, Yesus mati karena untuk menebus dosa orang manusia banyak. Dan demikian, mati loh. Turun ke dalam kerajaan maut karena dosa orang banyak. Sekarang dia dibawa ke neraka. Karena dosa kalian katanya, orang-orang itu, orang-orang di hadapan dia. Berarti kalau dia ke neraka, logika kalian bagaimana? Yesus aja turun dalam kerajaan maut demi manusia, artinya mati. Lah dia ke neraka dalam kondisi hidup. Apakah ke neraka boleh dalam kondisi hidup? Sementara neraka dikatakan alam maut kedua. Alam maut pertama itulah kematian. Itulah kerajaan iblis. Alam maut kedua itu adalah neraka. Apakah orang ke neraka yang bisa dibawa dalam kondisi hidup? Saya kurang paham ini. Tunjukkan ini. Ini loh neraka dalam kondisi hidup. Dibawa kata dia. Sementara kalau Yohanes mengatakan dia melihat. Penglihatan. Ya kan? Bahwa dia hanya bercerita neraka. Tempat sesuatu yang api. Dibakarlah di situ. Alam maut. Dan kerajaan maut. Ya dimasukkan ke situ. Ya kawan-kawan ya. Sementara Philip Mantova bisa mengatakan gara-gara kalian. Nah, kan demikian. Dia mungkin mau menyamakan diri dengan apa namanya itu ya. Gara-gara kalian saya masuk ke. Kok gara-gara saya? Memang siapa kau? Ya kan? Kalau Rasul Paulus mengatakan gara-gara satu orang manusia Adam kita berdosa. Gara-gara satu orang manusia kita diselamatkan. Gara-gara manusia berdosa maka Yesus mati. Kalau dia gara-gara urusannya apa ya? Apakah dia seorang penanggung dosa? Penebus dosa? Atau bagaimana? Saya kurang paham. Tapi biar lebih paham kita lihat lagi. Untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu. Agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Perhatikan. Dia mengatakan dia dipaksa ke sana. Siapa yang maksa? Apakah Yesus? Saya belum temukan ayat di dalam Bible di mana Yesus memaksa seorang manusia. Saya belum temukan itu. Yesus adalah manusia yang demokratis. Kau kerjakan silakan, tak kau kerjakan silakan. Bahkan sama si Petrus pun dikatakan, sebelum ayam berkokok kau akan menghujat aku 3 kali, menyangkal aku. Dan Yesus tidak memaksa si Petrus menyangkal. Tetapi dibebaskan dia. Bahkan Petrus berusaha untuk lari. Ternyata apa? Dia tidak bisa apa-apa. Berarti kalau dia mau bilang dipaksa, artinya harus terjadi. Artinya dia sudah dinubuatkan Philip Mantova ini. Coba kalian buka-buka di Bible atau di kitab suci. Di mana Philip Mantova ini dinubuatkan namanya? Ya, dipaksa kata dia ya. Artinya dipaksa itu gimana ya? Ayo, enggak mau Tuhan, ayo, ke neraka gitu ya. Yang membawa manusia ke neraka, Alkitab mengatakan hanya iblis. Kok bisa-bisanya dia mengatakan Tuhan Yesus datang memaksa dia ke neraka? Nggak ngerti saya. Padahal kalian baca kitab suci, Tuhan memaksa orang masuk neraka. Tuhan
memasukkan orang ke neraka. Tuhan membawa orang ke neraka. Tidak ada kawan. Neraka itu tempat hukuman yang dibenci oleh Tuhan. Tak akan pernah Tuhan mau ke sana. Cari kitab suci kalau ada. Si pewahyu bukan dibawa ke sana, tapi dia melihat dari jauh. Bedakan ya. Kalau dibawa artinya kau masuk ke sana. Tapi kau kalau melihat, kau melihat dari jauh. Tapi dia dibawa. Artinya dia masuk neraka. Beserta yang membawa dia. Apakah Tuhan bisa masuk neraka? Ingat, neraka itu tempat yang kekal. Sekali kau masuk di sana, kau kekal di dalamnya. Saya nggak tahu. Ternyata Tuhan bisa membawa orang ke neraka. Sama seperti iblis. Hanya iblis yang membawa kita ke neraka. Gara-gara dosa kita masuk neraka. Definisi membawa ya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Apa kata Pak Cik ini? Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat. Demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Nah, perhatikan. Dia sudah mulai mengatakan bahwa dia seperti Yeskiel. Dibawa ke arah tulang-tulang. Begini kawan-kawannya. Kalau kita lihat apa kata Rasul Paulus itu ya. Bahwa saya buka dulu ayatnya. Masih ingat saya kayaknya ini di apa ya. Sebentar ya. Di 1 Korintus 15, bentar ya, 1 Korintus 5 tuh maksudnya. Bentar. Ya. Oh, bukan. Di Roma 3 ya. Ayat 1. Bentar ya. Bahwa di Roma 3 ayat 1 ini dikatakan begini kok. Nah, saya share ya. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, ya kan, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Ingat, hanya kepada orang Yahudi dipercayakan firman Allah. Artinya apa? Pak Philip ini kan dipercayakan firman Allah kalau seperti itu. Dia dipilih Allah. Padahal dia tidak ada dinubuatkan. Ya kan? Tidak ada di Alkitab dikatakan bahwa satu hari nanti dia dinubuatkan, ada seorang yang akan dibawa ke neraka. Tidak ada atas nama dia. Dan dia bukanlah orang Yahudi. Penerima firman Tuhan itu hanya orang Yahudi. Kita harus pasrah kawan. Seluruh nabi dan rasul itu orang Yahudi. Tidak ada orang Indonesia. Apalagi orang Asia, maaf ya, dari keturunan aslinya misalnya. Tidak ada itu. Sudah dikatakan Roma 3 ayat 2. Terus kita mau bisa apa? Dibuat sini. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Artinya, bahwa Tuhan tidak ada lagi berfirman kepada orang di luar Yahudi. Apalagi Philip Mantova. Tuhan hanya berfirman kepada orang Yahudi atau keturunan Yahudi atau keturunan Israel. Bagaimana Philip Mantova bisa mengklaim
bahwa Tuhan berfirman kepada dia, artinya kan dia jadi nabi atau rasul. Paham kalian maksud saya? Tuhan hanya berfirman kepada nabi dan rasul. Nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia. Kepada umat banyak dia menyampaikan. Artinya dia satu-satunya nabi di luar daripada keturunan Yahudi atau Israel. Hebat sekali, ya. Kita lanjut lagi kawan-kawan, ini saya share lagi ganti-gantian share-nya. Bentar. Biar kita lebih paham mengenai firman Tuhan. Ingat ya, saya tidak ada maksud apa-apa sini, saya hanya bicara firman Tuhan kepada kalian dengan perbandingan ini. Karena di akhirat waktu berbeda, Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih Nah, ada lagi pengetahuan baru yang kita dapat dari beliau ini. Ya, bahwa dia dibawa ke ruang hampa udara. Katakanlah luar angkasa kan hampa udara itu ya. Nah, dia bisa bernapas dengan menghirup Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu seperti udara, dihirup terus. Kecuali katanya Roh Kudus di dalam dirinya bekerja sehingga dirubah fungsi paru-parunya, kan beda ya. Tapi kalau menghirup artinya masuk dari hidung, masuk ke paru-paru. Artinya Roh Kudus itu bisa kita hirup. Apakah demikian Alkitab mengatakan? Saya nggak tahu. Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh penghubur. Roh Kudus itu berdiam diri di dalam diri manusia. Bukan untuk dihirup seperti heroin. Gitu kan? Atau seperti udara. Kita hirup-hirup. Ini adalah ayat baru. Dan kalau kalian mempercaya Philip Mantopa ini adalah betul, seperti kata dia, Tuhan berfirman kepada dia, harus kalian buat sebuah kitab suci. Namanya Philip Mantopa, sama dengan Lukas, baru masuk Lukas 1 ayat 1. Ya kan, Yohanes 1 ayat 1. Philip Mantopa 1 ayat 1. Bahwa pada malam tahun baru, saya dibangunkan Tuhan. Ya kan, saya merasa seperti bermimpi, tapi seperti nyata. Ayat 2, saya dibawa ke satu tempat. Ayat 3, dan kepala saya dipegang sehingga saya tidak bisa melihat kiri dan kanan. Ayat 4, saya dibawa ke ruang hampa udara. Di sana saya bernapas tidak dengan oksigen lagi tetapi dengan Roh Allah. Sudah 4. Kita lihat lagi ya. Ini wah enak dong. Apa kalau membahas-bahas seperti ini membuka pikiran kita terbuka. Ini hal baru loh. Bahwa dia bisa menghirup namanya Roh Allah. Saya nggak paham itu. Masih menghirupnya di ranjang saya, tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah, itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus dan saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan, belakang saya itu seperti ada transportasi roh-roh jahat, seperti ada sebuah traffic roh-roh jahat yang sebentar keluar, cepat sekali saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip, kadang-kadang tempat itu begitu kacau, keotik. Dan begitu kering, hampa, detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi yang khusus. Dan itu penghiburan saya. Saya berjalan terus. Nah, beliau berkata bahwa beliau dalam sebuah misi. Berarti dia seperti Yudas juga ya, ada misi sama dengan Petrus ya. Apakah kita harus percaya demikian? Buka Alkitab, di mana lah misi Philip Mantopa ini tertulis? Kalau Yudas udah jelas ada misi dia. Maka Yesus mengatakan, aku sendiri memilih kalian. Sejak semula aku sudah tahu. Di antara kalian salah seorangnya adalah iblis. Lah, Philip Mantopa duduknya di mana di dalam kitab suci? Dia punya misi loh kawan-kawan. Luar biasa ya, saya selalu lihat Philip Mantopa ini. Baru masuk nanti Philip Mantopa 4 tadi kan, dia dibawa ke ruang hampa udara dan menghirup oksigen. Maka Philip Mantopa 5 isinya bagaimana? Bahwa saya dibuat sebuah misi yang sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Kan demikian. Ayat 5. Ya kawan-kawan ya? Oke, kita lihat lagi kawan-kawan. Ini sesuatu perenungan yang indah ini kawan. Nah, ketika saya akhirnya berjalan sekian lama, saya melihat sebuah gerbang. Sorry, saudara, kalau saya jelaskan kepada Anda apa yang saya lihat di akhirat,
Saya harus pakai kata seperti berulang-ulang kali. Mengapa? Karena memang tidak ada yang seperti itu di dunia yang kita lihat di dalam ciptaan Allah secara fisik ini. Coba jelaskan kepada orang yang lahir buta, apa itu warna biru? Mereka nggak tahu. Coba jelaskan kepada semua manusia yang tidak pernah mati, apa itu akhirat? Nggak akan mengerti. Jadi maafkan saya, bahasa saya terbatas. Saya harus pakai kata seperti, hanya supaya Anda mengerti. Padahal sama sekali nggak serupa. Saya melihat sesuatu yang seperti gerbang. Lalu saya langsung ingat ayat firman gerbang maut. Ketika di ujung dan ujungnya saya nggak bisa kelihatan, saya tahu lebar sekali gerbang itu, namun di atas begitu tinggi ada tulisan yang bergerak-gerak, berupa seperti tulisan-tulisan roh. Dan saya bisa menafsirkannya karena Roh Kudus memberikannya kepada saya. Langsung saya tahu itu artinya adalah lembah penyiksaan. Langsung detik itu saya mengerti, saya berada di mana. Saya mau kembali dan Tuhan pegang pundak saya dan berkata, aku memberimu kekuatan, aku memegang tangan kananmu. Dan dia berkata, terus lihat, buka pintu itu. Saya taat sebelum saya menjamah gerbang itu. Gerbang itu buka sendiri. Dan detik terbuka gerbang itu, semua suaranya keluar. Semua panca indera saya tersiksa langsung. Padahal saya di sana bukan karena dosa saya. Saya tidak terhilang. Saya berada di sana tetap sebagai orang yang diurapi. Sebagai hamba Allah, anak Yesus. Perhatikan, dia bilang di sana dia tersiksa. Bukan karena dosa saya katanya kan. Bahwa saya seorang hamba yang diurapi, bla 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 bla. Dia mau mengatakan bahwa orang-orang yang diurapi tidak boleh ke neraka. Tetapi faktanya dia ke neraka. Maka saya bilang heran saya. Ya kan? Bahwa dia mengatakan ada sebuah lembah penyiksaan. Jadi Philip Mantopa membagi dua neraka. Satu lembah penyiksaan, yang kedua adalah api. Nanti bisa kita lihat ya, ini saya lompati aja karena terlalu banyak di sini omong kosong. Saya lompati aja langsung ke menit ke-13. Wanita itu katakan dusta. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa dustanya? Tuhan berkata bahwa wanita ini bukan dusta dalam arti bohong, ada orang nggak di rumah, nggak ada. Tapi wanita ini terlibat dalam extramarital affair. Dia tidak jujur dengan pernikahannya, dalam pernikahannya. Wanita itu mulus, pokoknya cantik. Tapi sebentar sudah menjadi seperti itu. Dan ketika itu ada satu roh jahat lagi yang lebih tiba-tiba muncul dan pegang lidahnya, lidahnya ditarik dan diputus di depan mata saya. Lalu keluarlah sesuatu seperti ulat-ulat. Ketika saya melihat itu, saya nek semua. Saya berkata, Tuhan cukup. Cukup. Tuhan berkata kepada saya, jangan berzina. Saya melihat itu. Dan saya kira wanita itu mohon untuk mati. Dia mencari kematian. Dia nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Dan ketika saya kira semua ini sudah berakhir, diulang lagi. Tiba-tiba mukanya menjadi mulus lagi, lidahnya muncul lagi, dan diulang-ulang lagi. Ini bukan halusinasi, artinya apa? Dia merasakannya. Di sana di akhirat seperti yang waktu saya alami 13 tahun lalu, panca indera kita 7 kali 70 kali lebih tajam daripada yang di sini. Terhadap penciuman, perasaan sakit, senang, semuanya jauh. Dimultiplikasikan 7 kali 70 kali. Karena nanti Yesus berkata kalau engkau mengampuni, ampunilah 7 kali 70 kali. Anda mau tahu bahwa itulah matematika akhirat. Diulang lagi, saya tahu dia merasakannya seolah-olah seperti di dunia ini. Bahkan lebih. Dan semua diulang-ulang secara supranatural. Saya ingat ayat, kalau matamu menyesatkan, cungkil daripada jadi bulanan. Nah, sekarang beliau sudah mengutip sebuah ayat kitab suci ya. Kalau matamu menyesatkan, cungkillah. Dan beliau bercerita di situ seorang penzina, maka kepalanya dipenggal setengah dan hancur ya. Sadis-sadis memang ya. Setelah itu baru ada datang satu lagi iblis atau setannya, ditarik lidahnya katanya. Berarti kalau matamu menyesatkan, cungkillah. Berarti dia katakan dia saksi dusta. Berzina itu pada bagian mana sebenarnya yang paling berdosa ya, atau membawa dosa? Ya kan? Apakah pada bagian lidah atau bagian kelamin? Saya kurang paham ya. Mungkin Mantopa ini menggolongkan itu kepada bagian
lidah karena dia berdosa. Oh, aku tidak ada berzina dah. Maka ditariklah katanya lidahnya. Terus kepalanya dipenggal untuk apa? Dipotong gitu katanya kan. Kalau kalian tonton nanti dikatakan gitu ada pedang panjang. Ini pedang ini dari mana didapat? Saya pun bingung. Apa ada yang menyelujupkan ke sana? Ataukah iblis membuat pedang dulu? Dari mana iblis dapat pedang? Dari apa pedangnya terbuat? Dari besi kah? Atau dari batu kah? Atau dari apa? Ya kan? Yang hal-hal begini penting untuk kita pelajari. Dan setelah saya buka kitab Wahyu, tak ada cerita seperti itu di kitab Wahyu. Ada orang ditarik lidahnya, kepalanya dipenggal baru nanti itu nggak ada saya baca di situ. Kalau yang di Alkitab dikatakan daripada matamu membuat kamu berdosa, bagus cungkilah karena nanti lebih baik matamu itu nanti dibuang ke sana ke dalam neraka. Biar itu aja yang dibuang katanya, tidak seluruh tubuh. Sama dengan tangan, dipotong tangan dibuang ke neraka. Artinya bagian dari tubuh kita ini bisa masuk neraka daripada seluruhnya, kan itu katanya kan. Nah, sekarang Philip Mantopa mengatakan lidahnya ditarik. Aduh, nggak ngerti aku nih. Dan di hadapan Yesus pula itu dilakukan. Baru kali ini saya tahu, makanya aku bilang banyak orang bicara tentang Yesus bahwa dia mengenal Yesus. Tidak, mereka tidak mengenal Yesus. Yesus tidak membiarkan orang mau merajam pelacur yang ditangkap itu atau penzina itu. Apalagi di depan Yesus orang ditarik lidahnya sampai keluar dan dipotong kepalanya katanya kan. Itu Yesus yang mana? Gembala yang mana yang ditemukan Philip Mantopa? Saya nggak ngerti. Nggak mengerti orang ini konsep bagaimana sebenarnya baiknya Yesus. Sekarang seolah-olah dibuat Yesus itu sesuatu orang yang apatis. Tuhan yang apatis yang nggak mau tahu, dibiarkan. Itulah sebabnya saya katakan, Tuhan tidak akan pernah menyentuh neraka. Begitu Tuhan masuk ke neraka atau menyentuh neraka, tempat itu menjadi suci. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang itu membantai ciptanya, ya apalagi Yesus ya. Hanya Allah yang kalau zaman perjanjian lama, hanya Tuhan yang memusnahkan manusia. Itu pun hanya dengan misalnya banjir mati sekali sudah. Gak ada disiksa berulang-ulang seperti itu, berulang-ulang. Berarti Tuhan yang disembah Philip Mantopa ini tidak punya hati nurani, membiarkan hal itu semua. Lebih baik Tuhan gak di situ, biarkan orang itu disiksa, selesai. Ini Tuhan masuk ke situ. Maka tempat yang panas menjadi dingin kalau Tuhan ada, sejuk. Karena Tuhan itu adalah maha suci. Apakah yang suci bisa masuk ke neraka? Saya nggak ngerti. Berarti Elia bisa masuk neraka. Henok bisa masuk neraka. Saya nggak ngerti. Pikiran-pikiran ini dari mana ya? Coba kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Saya menjadi apa nih orang-orang? Lalu salah satu daripada dan beberapa daripada setan-setan itu mengeluarkan canting yang lain, yaitu saya mulai ngerti bahasanya ini lain. Roh Kudus beri saya pengertian, mereka mulai canting lautan api, wanita itu yang tersiksa, mohon dihentikan. Mulai berbalik arah dan dia mulai merengek-rengek minta disiksa asal jangan diteriaki lautan api atau dibawa ke sana. Ternyata di dalam kerajaan maut yang paling ditakuti itu bukan setan, tapi lautan api. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang murka, Ibrani. Anda lihat tadi di Wahyu yang saya baca, maut dan kerajaan maut nanti akan dilempar ke lautan api. Anda pernah nggak pergi ke dingdong atau tempat banyak permainan dan game? Anda lihat nggak? Itu loh mesin yang ada koinnya. Anda masuk, sudah mau jatuh. Anda masukin tapi kok nggak pernah. Nah kawan lihat bahwa benar, Philip Mantopa sudah membagi neraka dua bagian. Satu lembah penyiksaan, yang satu lagi api yang menyala-menyala. Itulah sebabnya dia tidak memahami konsep neraka ini. Mungkin dia katakan lembah penyiksaan. Artinya ada sebuah lembah yang sejuk. Di situ orang disiksa. Kan aneh kan? Sehingga dia bisa berjalan-jalan di neraka. Beda dengan neraka yang dijelaskan di Pewahyu. Adalah lautan api yang tidak bertepi. Kita pun menerjemahkannya itu bagaimana sulit. Tetapi dia bisa masuk melihat ada lembah penyiksaan satu. Artinya setelah orang disiksa di sini baru dikirim ke neraka lautan api. Dan ternyata di situ hakimnya adalah iblis juga. Iblis yang menentukan dia masuk ke api itu hanya atau tinggal di tempat penyiksaan ini saja, lembah penyiksaan. Andai kata dia di lembah penyiksaan, kata Philip Mantopa, tidak sengeri dengan di lautan api. Kan demikian. Artinya, bagaimana kawan? Saya nggak ngerti ada penghakiman lagi di neraka.
Apakah tetap di lembah penyiksaan ataukah masuk ke lautan api? Kawan-kawan, Anda jangan sentimen kepada saya atau a priori atau apalah, atau biarlah kalian bilang saya sesat. Tidak masalah bagi saya. Tetapi asal jangan kalian juga tersesat. Kalian harus cerdas. Orang Kristen harus cerdas, kawan. Alkitab mengatakan itu lautan api. Tidak ada dibilang lembah penyiksaan. Berarti di lembah penyiksaan yang dibilang Philip Mantopa tidak ada yang namanya apa namanya itu? Api. Mungkin sejenis lembah yang sejuk, ada gunungnya. Dan itu di mana? Ingat, sekali lagi saya katakan, apabila di situ ada tanah, maka firman Tuhan kekal dari tanah kembali menjadi tanah. Sementara Philip Mantopa menjelaskan, setelah orang itu ditebas kepalanya, lidahnya ditarik sampai habis, dan keluar ulat-ulat, ternyata dia kembali lagi sempurna. Ya kan? Kalau si Parudin bilang, kembali lagi perawan. Ya kan? Sudah tembus perawannya, kembali perawan. Maka kerja kita di surga adalah, nah itu kan, kata Bapak tua itu ya, saya jadi bingung. Ya, tidak ngerti saya bagaimana pola pikir ini. Dan disukai banyak orang dari tahun 99. Dia dielu-elukan. Wah, dia sudah pernah ke neraka. Hati-hati kawan. Neraka yang mana itu? Ini ada saya buat ini contoh satu ya. Kitab suci Philip Mantopa. Ini karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dan dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel kawannya. Hebat. Saya bukakan yang saya buat ini ya. Biar kalian lihat. Nah ini. Beginilah seharusnya nanti. Philip Mantopa membuat kitab sucinya. Ya, Philip Mantopa. Ya, saya bacakan. Nama kitab itu kayak Matius 1 gitu kan. Ini Philip Mantopa 1 misalnya. Ayo Mantopa 1 ya. Baru dia bercerita. Saya tertidur di tahun baru begini begono. Ayat 2. Saya dipaksa pergi ke neraka begini begono. Kayak wahyu lah jadinya. Kepala saya dipegang tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Ayat 4. Saya dibawa ke ruang hampa udara dan di sana saya tidak bernapas dengan oksigen, melainkan saya bernapas dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan saya sebuah misi. Nah, seperti itulah kira-kira kawan. Loh jangan kalian bilang, si sang debater ini makin sesat mengada-ngada. Tidak. Semua firman Tuhan wajib diberitakan kepada orang banyak. Dan wajib dikanon, dimasukkan ke dalam kitab suci. Di luar itu bukan firman Tuhan. Tapi apa? Firman hantu, maka tidak dimasukkan ke kitab suci. Apa buktinya itu firman hantu? Sudah kita uji. Kan demikian. Bahwa dia bilang dia bisa bernapas dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sejenis angin yang bisa dihirup. Kan demikian. Atau apa udara? Tidak. Jadi yang dia lihat itu roh hantu. Roh hantu ingin mengatakan kepada Philip Mantopa bahwa Tuhan itu kejam. Membiarkan ini semua terjadi. Ditunjukkanlah kepada Philip Mantopa di hadapan Tuhan. Kan Tuhan katanya di belakang dia, megang tengkuknya. Artinya ada pembiaran di sini. Tuhan yang disembah Philip Mantopa membiarkan itu terjadi di depan matanya. Sedangkan Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus, tidak membiarkan orang merajam pendosa ini, penzina. Ini batu, ambillah kalian. Tak ada yang berani. Ya kawan-kawan ya. Dan Tuhan yang saya sembah adalah suci, kudus. Apabila dia datang ke tempat yang tidak kudus, menjadi kudus itu semua. Dan Tuhan yang saya sembah tidak masuk neraka. Hanya iblis yang masuk neraka. Hanya iblis yang membawa kita ke neraka. Itu firman Allah. Carikan kalian, apakah ada dibilang situ Tuhan memasukkan orang ke neraka? Iblis yang membuat kita ke neraka dengan dosa. Jalan satu-satunya ke neraka adalah lewat dosa. Jikalau tidak lewat dosa, kamu ditipu oleh iblis. Agar orang percaya bahwa orang tidak berdosa pun bisa masuk neraka. Sekalipun hanya wisata. Sehingga dia mengatakan bahwa neraka itu bisa menjadi sebuah tempat wisata. Ya kan? Kalian kira si Philip Mantopa mengatakan dia bermimpi? Tidak kawan. Dia bilang itu nyata. Kita tonton sedikit lagi ya. Kita dengar dulu apa kata dia. Keluar koinnya. Mr. Bean punya cara lain.
Dia lari dari jauh, didorong, deng. Koinnya jatuh semua. Ding, 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 ding. Ingat gak itu film itu? Masturbasi. Setan itu cuma selebrasi. Dia cuma merayakan kemenangannya. Pernahkah Anda menang sesuatu contohnya? Atau Anda ulang tahun, lalu di setel video-video Anda? Atau waktu Anda menikah, di setel dulu pertemuannya gimana? Setan itu suka memainkan memori kemenangannya. Tubuh supranaturalnya itu leleh. Dan orang itu saya tahu cowok, maaf saya ngomong agak vulgar, saya melihat separuh penisnya. Dengan tangan maha kuasa, jatuhkan semua ke lautan api. Jadi mereka semua tahu apa akhirat mereka. Mereka semua tahu. Dan perempuan itu mohon. Waktu mereka mulai bilang lautan api, Roh Kudus tolehkan kepala saya ke arah sebelah tengah. Tiba-tiba ada kerusuhan di sana, semuanya rusuh. Lalu di sana datanglah satu orang yang digotong di sesuatu seperti tanduan. Dan orang itu berupa tengkorak yang sudah leleh tubuhnya. Jadi saya melihat tubuh supranaturalnya itu leleh. Dan orang itu saya tahu cowok, maaf saya ngomong agak vulgar, saya melihat separuh penisnya. Penis yang leleh, separuh. Dan saya melihat setelah itu, orang itu tidak dijamah, tidak dipegang oleh setan-setan itu, cuma diteriaki, yang artinya masturbasi. Dan mulut orang itu megap-megap seolah-olah setuju, ya sudah. Padahal mana bisa dia masturbasi. Setan itu cuma selebrasi, dia cuma merayakan kemenangannya. Pernahkah Anda menang sesuatu contohnya? Atau Anda ulang tahun, lalu di setel video-video Anda? Atau waktu Anda menikah, di setel dulu pertemuannya gimana? Setan itu suka memainkan memori kemenangannya. Beria-ria di atas kesakitan orang. Makanya orang yang kayak setan kan punya sifat yang sama. Lalu mereka semuanya berkata masturbasi, si pria itu megap-megap, langsung dari detik itu juga keluar pertama kali dari lubang di daerah penisnya. Kenapa lubang? Karena sudah leleh, tinggal ada tengkoraknya, dan itu sesuatu seperti tulang, tubuh supranatural. Ternyata roh itu punya tubuh, keluarlah sesuatu seperti cacing-cacing tak terhingga, seperti cacing. Itu nggak tahu apa, karena saya tahu setiap cacing-cacing itu seperti mereka itu tahu kemana mereka harus pergi. Nah ini kawan-kawan, orang waras tahu di penis itu tidak ada tulang. Itu kan terdiri dari darah dan daging. Saya nggak ngerti nih. Katanya ada tubuh apa lagi, tubuh roh. Bingung saya, apakah roh bisa kesakitan? Saya tahu aku sarap-sarap ini yang kesakitan. Kita nanti di sana untuk makanan si iblis tua. Dia harus memakan kita, debu tanah, daging. Bukan tubuh roh juga di sana ya. Kalau roh kan tidak daging, artinya nggak makanan si iblis tua. Itu firman Tuhan kekal. Saya nggak ngerti nih konsep penis yang diusung dia apakah ada tulang. Saya nggak tahu karena banyak kejadian di TV-TV dipotong penisnya itu tidak ada tulang karena terdiri daging dan darah dan saraf-saraf. Mungkin ada tulang, entah tulang yang mana saya nggak tahu, tulang rawan mungkin saking tipisnya ya. Atau kalian bagaimana pendapat kalian? Ya sudah. Baru dia bilang dengan tangan dimasukkan, tangan Tuhan dimasukkan mereka semua ke api katanya. Aduh, tidak mau lagi Tuhan memasukkan itu kawan. Begitu neraka kau ke neraka langsung berangkat itu, neraka berangkat. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan sekian aja dulu. Karena kalau saya bahas ini videonya terlalu panjang sejam. Tetapi harapan saya kalian cerdas melihat sesuatu hal. Jangan kalian langsung merasa bangga, oh hebat dan mengeluh-ngeluhkan seseorang. Tidak, ujilah kata Tuhan, ujilah. Maka kita menguji. Kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Ternyata Wahyu 22 ayat 18-19. Banyak orang ingin mencabutnya. Maka mereka merasa Roma 3 ayat 2 adalah bagian mereka. Padahal Rasul Paulus sudah mengatakan firman Tuhan hanya diberikan kepada keturunan Yahudi. Mungkin dia keturunan Yahudi dari garis apa saya nggak tahu. Bisa jadi. Tetapi apa yang diucapkan dia berbeda dengan pewahyu atau Daniel dan sebagainya. Kalau berbeda, artinya betul itu firman Tuhan baru. Dan dia harus mencatatkan itu. Menjadi cabut dulu Wahyu 22 ayat 18-19. Baru setelah itu buat Philip Mantopa 1 ayat 1. Mulai dia bercerita kayak pewahyu kan. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.